Inilah Ibrahim Al-Khawash, ulama sufi pemilik segudang kalam mutiara pada masanya. Siapa yang tak kenal dengan tembang Tombo Ati? Anak-anak yang lahir tahun 90-an pasti tak asing lagi dengan tembang Jawa itu, apalagi setelah tembang itu dipopulerkan dengan pop religi opik dan muncul sebagai musik latar belakang di berbagai acara pada bulan Ramadan. Namun siapa sangka ternyata tembang ini berasal dari seorang ulama abad ketiga Hijriyah bernama Ibrahim Al-Khawash. Al-Khawash tidak pernah terkenal di telinga anak zaman 90-an, mungkin karena yang mereka tahu adalah tembang Tombo Ati yang berasal dari salah satu wali Songo. Ya, hanya cukup sampai di situ. Nama Ibrahim Al-Khawash baru diketahui ketika kita membaca kitab Al-Azkar An-Nawawi karya Imam An-Nawawi. Namanya disebut sebagai orang yang mengucapkan Dawa'ul Qalb atau obat hati, yang dalam bahasa Jawa disebut Tombo Ati. Dalam kitab Siyar Al-Salaf Al-Shalihin karya Ismail bin Muhammad Al-Ashbahani disebutkan bahwa Al-Khawash adalah teman baik Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi yang menjadi mahaguru beberapa tarekat di Indonesia. Jika kita telisik dalam kitab Tarajim, yaitu kitab yang memuat riwayat para ulama, khususnya ulama hadits, kita akan menemukan dua nama Ibrahim Al-Khawash. Yang pertama adalah Ibrahim bin Muhammad Al-Khawash, dan kedua adalah Ibrahim bin Ahmad Abu Ishaq Al-Khawash. Ibrahim Al-Khawash yang pertama atau Ibrahim bin Muhammad Al-Khawash adalah seorang perawi hadits yang sering meriwayatkan hadits-hadits palsu. Bahkan menurut Ibnu Thahir, semua hadits yang diriwayatkan olehnya adalah kepalsuan yang dibuat olehnya sendiri. Sedangkan Ibrahim Al-Khawash yang kedua, yakni Ibrahim bin Ahmad Abu Ishaq Al-Khawash, adalah orang yang dimaksud dalam video ini, yakni pemilik tembang Tombo Ati yang sebenarnya. Untuk membedakan antara keduanya, para ulama menambahkan julukan Al-Amadi untuk Ibrahim Al-Khawash yang pertama. Sedangkan untuk Ibrahim Al-Khawash yang kedua, para ulama menambahkan julukan Al-Zahid atau Al-Sufa. Ibrahim Al-Khawash Al-Zahid memiliki banyak majelis. Ia seringkali bepergian ke Makkah. Al-Khawash disebut-sebut sebagai tetuanya masyayikh tarekat. Salah dua muridnya yang terkenal adalah Ja'far Al-Khuldi dan Abu Bakar Al-Razi. Al-Khawash memiliki banyak kitab karangan tentang tasawuf. Salah satu karamahnya adalah ia pernah didatangi Nabi Khidir. Saat itu Nabi Khidir ingin berteman bersamanya, namun ia takut merusak rahasia kepercayaan Nabi Khidir kepadanya. Maksudnya, ia takut jika kebersamaannya dengan Nabi Khidir membuat Nabi Khidir tahu keburukannya, sehingga keburukan itu dapat merusak kepercayaannya. Karena itu, ia memutuskan hubungannya. Kisah ini ia ceritakan kepada muridnya Al-Khuldi, Mimshad Ad-Dinawari, sebagaimana disebutkan Syamsuddin Al-Zahabi dalam Tarikh Al-Islam wa Wafayat Al-Masyahir wa Al-A'lam, juga pernah bercerita bahwa suatu hari ia keluar rumah, namun tiba-tiba hujan salju begitu deras. Ia pun menyelamatkan diri dan menuju Bukit Nuba. Saat sampai di sana, ia melihat seorang laki-laki di puncak bukit. Laki-laki itu duduk, namun di sekelilingnya sama sekali tidak ada salju, padahal saat itu sedang hujan salju. Ad-Dinawari pun penasaran, ia mendatangi laki-laki itu. Setelah mendekat, ia baru tahu bahwa laki-laki itu adalah Ibrahim Al-Khawash. Ad-Dinawari yang tak percaya dengan keadaan Al-Khawash itu kemudian bertanya, "Mengapa kamu bisa seperti itu?" "Ini karena khidmah atau membantu orang-orang fakir," jawab Al-Khawash. Selain diakui memiliki banyak karamah, Ibrahim Al-Khawash juga memiliki banyak kalam mutiara. Kalam mutiara itu dipopulerkan oleh kedua muridnya, yaitu Ibrahim Al-Khuldi dan Abu Bakar Al-Razi. Di antara kata-kata mutiara miliknya adalah, yang pertama, man lam yasbir lam yadhfar. Artinya, siapa yang tidak bersabar, maka ia tidak akan mendapatkan cita atau keinginannya. Yang kedua, man lam tabkid dunya alaihi lam tadhakil akhiratu ilaih. Artinya, siapa yang tidak pernah sengsara di dunia, ia tidak akan bahagia di akhirat. Yang ketiga, laisa al-ilmu bi kathrati riwayah, innama al-ilmu liman ittaba'a al-ilma wasta'malahu waqtada bis-sunan, wa in kana qalil al-ilmi. Artinya, ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat, tetapi ilmu adalah milik orang yang mengikuti ilmu, kemudian menggunakannya dan mengikuti dengan sunnah-sunnah, walaupun ilmu yang dimiliki sedikit. Yang keempat,
Al-tajiru bira'si mali ghairihi muflis. Artinya, pedagang yang berdagang dengan modal dari orang lain, maka ia adalah pedagang yang bangkrut. Kemudian yang kelima, dawa'u. Al-qalbi khamsatu asya'in, qira'atul Qur'ani bittadabbur, wa khala'ul batn, wa qiyamul layl, wa tadarru'u 'ani as-sihri wa mujalasatus salihin. Artinya, obat hati itu ada 5, yaitu membaca Al-Quran dengan merenungi atau mentadabbur maknanya, mengosongkan perut atau puasa, menegakkan malam dengan beribadah, berzikir khusyuk di waktu sahur, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Kalam mutiara yang terakhir inilah yang sering kita ingat sebagai tombo ati, yang biasa kita dengar di sela-sela azan dan iqamah, juga sering kita dengar setiap bulan Ramadan tiba di televisi. Masih banyak lagi kalam mutiara yang terucap dari sosok Al-Khawwash ini. Beberapa di antaranya dapat ditemukan dalam kitab Siyar Al-Salaf Al-Sholihin, karya Ismail bin Muhammad Al-Ashbahani. Al-Khawwash meninggal pada tahun 291 Hijriah di Masjid Jami Kota Rey. Sebelum meninggal ia melakukan solat. Setelah mendapatkan 2 rakaat ia pergi ke kamar mandi. Setelah mandi ia kembali melakukan solat 2 rakaat. Setelah itu ia mandi lagi. Begitu seterusnya hingga ia meninggal di kamar mandi dalam keadaan telah mandi. Wallahu a'lam.